sebagai apa? Suami istri atau apa? Suami istri ini loh. Apa yang menjadi penunjukan? Ini video buku alamatnya di mana? Udah nikah kok. Udah nikah apa sih? Ya dikunci dulu, enggak apa-apa. Kunci dulu. Nanti kalau ada tipe kenapa harus berenang wanita satu? Coba bikin alasan, ayo los lepas kalau memang ada apa-apa. Apa? Main-main apa? Tadi juga ada cewek lain sama yang Tadi main-main apa? Selamat pagi saudara, selain informasi ulah 6 remaja yang mengaku bermain sambil belajar di kamar kos tadi, masih ada informasi lain, diantaranya pengakuan mengejutkan dari korban asusila Kapolsek Parigi, serta segmen khas info kriminal, awas tipu-tipu calo PNS. Segera kita jelang buser pagi selengkapnya, saya Reza Ramadansyah. Berdalih sedang bermain sambil belajar, 5 remaja pria dan 1 remaja wanita terjaring razia Satpol PP di sebuah rumah kos di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam tadi. Sejumlah pasangan bukan suami istri juga kedapatan asik berduaan di dalam kamar kos. Iya, katanya belum mau ngurus, mau pengambilan itu. Oke. Karena keterangan ini Bapak Ibu sebagai apa? Suami istri atau apa? Suami istri ini loh. Apa yang menjadi penunjukan? Ini video buku alamatnya. Suami istri ini berusaha meyakinkan anggota Satpol PP jika mereka adalah pasangan sah. Karena petugas tak kunjung percaya, keduanya pun kesal. Sudah, Mas, ikut kami, Mas. Udah nikah kok. Sambil menangis, sang istri terus saja memarahi sejumlah petugas yang merazia rumah kos di Jalan Seramet Riyadi, Gayam Sari, Semarang, Selasa malam. Udah nikah apa sih? Wanita yang sedang hamil ini menganggap petugas salah sasaran. Terus ternyata setelah ini Enggak apa-apa. Ya udah dikasih kemudahan sama bapaknya. Karena kita juga ada bukti surat nikah kayak gitu. Ya udah jadi bisa karena kita juga nggak tahu, kita pendatang baru di Semarang. Namun di kamar kos lainnya, sejumlah penghuni yang asik berduaan tak bisa membuktikan diri sebagai pasangan suami istri. Salah satunya adalah wanita yang memakai seragam dokter ini. Ya dikunci dulu, enggak apa-apa. Kunci dulu. Nanti kalau ada tipe Tapi yang paling mengejutkan adalah penghuni salah satu kamar ini. 6 remaja, 1 diantaranya wanita, mengaku sedang bermain sambil belajar di dalam kamar. alasannya apa? Kenapa harus berenang wanita satu? Coba berikan alasan, ayo los lepas kalau memang ada apa-apa. Kenapa? Main-main apa? Loh, teman. Tadi juga ada cewek lain sama yang tadi kan saya tanya, kamu berapa orang, Mas? 2 orang. Saya pastikan untuk keamanan diri khususnya mbaknya, Mbak. Main-main apa? Sayangnya para remaja tanggung ini tidak diberi sanksi. Petugas hanya mencatat identitas mereka dan mengimbau agar segera pulang ke rumah masing-masing. Itu kaitan dengan moral ya, jadi nanti biar dipanggil Bapenda, nanti akan pemilik itu kami panggil di Satpol juga. Karena itu jadi nggak benar, maksud satu kamar, 1 cewek, 4 laki-laki, itu kan nggak benar itu. Kalau berbicara belajar ya nggak begitulah, belajar kan ada aulanya tuh. Kalau di kamar keruntelan, nah, untung tadi nggak ketahuan mereka berbuat jelek, kalau nggak kan memalukan kota Semarang ya. Selain pasangan tak resmi, petugas juga menindak 16 warga luar daerah yang menyalahi aturan kependudukan karena tidak memiliki surat domisili. Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kompak menjadi bandar narkoba, sepasang suami istri di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Selasa pagi digerebek polisi. Dari dalam rumah kedua pelaku, petugas menemukan barang bukti 9 paket sabu. Kita buka ya, ini ya, Pak Kades lihat ya, saksikan ya. Barang bukti 9 paket sabu yang ditemukan polisi ini serta-merta membuat Desi Martini tak berkutik. Desi mengakui jika narkoba tersebut adalah miliknya dan sang suami, Ramdan. Punya siapa PP itu? Nyandan Kak. Anda tinggal di mana?
kadang di sini juga. Tadi mampir dari simpang mandi. Ya, yang pasti BB ditemukan di lemari ini. Ini kamar kau ya? Ya? Rumah milik pasangan suami istri yang berada di tepi Jalan Raya Banding Agung, Oku Selatan ini digerebek polisi Selasa pagi kemarin. Keduanya diduga bandar narkoba yang sudah 1 tahun menjalankan bisnis haram di kawasan Desa Penantian. Adanya informasi bahwa di seputaran Kecamatan Banding Agung, yaitu di Jalan Raya Banding Agung, sering terjadi transaksi narkotika. Atas dasar tersebut, maka kemudian anggota kita setelah melakukan penyelidikan mendapatkan info bahwa di suatu rumah itu terdapat kegiatan transaksi narkoba, hingga kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Pasangan suami istri yang kompak menjadi bandar sabu ini hingga kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan di kantor polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Rekaman video amatir memperlihatkan perkelahian antara 2 kelompok remaja di hutan jati Perung Perhutani, Candipuro, Lumajang. Para remaja yang awalnya menonton pertunjukan kesenian reog di lokasi ini kesal akibat ulah salah satu kelompok yang menggeber knalpot motor. Setelah terlibat adu mulut, perkelahian pun tidak terhindarkan. Beruntung tawuran kemudian dibubarkan warga sekitar. Woi, jalan! Jalan! Woi, ayo, woi! Buka jalannya, jalannya. Woi! Aksi tawuran 2 kelompok remaja di ibu kota juga viral di media sosial. Sekelompok remaja menyerang remaja lain sambil membawa senjata tajam di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari info yang beredar, sebelum tawuran pelaku saling tantang di dunia maya. Mereka kemudian sepakat untuk tawuran dan memilih waktu dini hari agar terhindar dari patroli polisi. Berbekal video inilah, polisi kemudian menangkap 4 pelaku tawuran yang rata-rata masih berusia sekolah. Penemuan mayat wanita tanpa identitas di pinggir jalan Desa Pamotan, Kalipucang, Pangandaran, Selasa malam tadi membuat geger warga. Apalagi wanita itu diduga sebagai korban pembunuhan karena seluruh wajahnya terbungkus plastik kresek. Awalnya korban ditemukan seorang pengendara motor yang langsung melapor kepada polisi. Usai diidentifikasi, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Ya, kami tidak meminta, kami menggeledah apa yang kaitannya dengan pinjol, kami ambil. Inilah suasana penangkapan RSO, bos perusahaan pinjaman online ilegal di sebuah apartemen di Jakarta yang juga dijadikan sebagai kantor. Selasa pagi kemarin, RSO ditangkap Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terkait penggerbekan perusahaan pinjol ilegal di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Tak tanggung-tanggung, pelaku berperan dalam mengendalikan 23 aplikasi perusahaan pinjol sekaligus. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, RSO langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Intinya gini, saya kasih tahu kamu ya, ini Bu Pia ini atau Bu Sanipia ini mau kami bawa ke Polres, ya kan? PAN hanya bisa pasrah saat dibekuk petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Wanita ini ditangkap terkait kasus investasi bodong dengan modus berpura-pura sebagai karyawan bank swasta nasional untuk mengelabui para korbannya. Selain mendapat bunga tinggi dalam waktu singkat, korban juga dijanjikan emas batangan jika mau mendepositokan uang 10 juta rupiah. Dalam waktu 3 bulan, pelaku meraup 1,2 miliar rupiah dari 7 korban. Berapa biasanya? Kenapa bisa 2,5? Oh iya, 2,5 mau punya berapa? Berapa biasanya? Atau saya kira? Terserah. Upaya pungutan liar dilakukan petugas di Subgowa kepada seorang sopir angkutan. Terang-terangan pelaku meminta uang sebesar Rp250.000. Karena merasa kemahalan, sang sopir kemudian merekam kejadian ini dan menolak membayar. Cocok Mica, tidak boleh begitu. Masa kau tahan saya baru kau minta uang 250 baru tidak jelas. Saya ke sana sekarang, saya ke sana di kantor. Itu. Cocok Mi, saya ke sana. Petugas mengetahui sopir mengambil gambar, kemudian mengambil paksa SIM serta STNK korban. Atas ulah tak terpujinya, pelaku telah diserahkan ke Divisi Satpol PP Goa untuk diperiksa. Silakan duluan Pak, saya akan ikut. Waspada saudara, penipuan calon pegawai negeri sipil semakin marak. Bagaimana caranya agar tidak menjadi korban? Selengkapnya dalam Buser Pagi sesaat lagi.